Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati barang palsu merupakan nasihat yang sering kita dengar dan ucapkan. Kita mesti berhati-hati saat membeli suatu barang karena banyak yang menjual barang palsu. Ada yang terang-terangan mengatakan ini barang palsu atau tiruan atau KW. Bahkan kita tahu suatu barang pasti palsu karena harganya yang jauh lebih murah. Misalnya tas asli harganya 15 juta rupiah. Ternyata di pasar dapat dibeli seharga 150.000 rupiah. Pasti ini tiruan, palsu, tidak asli. Namun yang membuat miris dan marah adalah jika penjual mengatakan suatu barang asli padahal palsu dan barang itu adalah obat. Ya, obat dan vitamin banyak dipalsukan. Jika kita hendak membeli secara online, banyak sekali toko menawarkan barang yang kelihatannya sama dengan beraneka macam harga. Selisihnya bisa sangat banyak. Ada yang menjual dengan harga Rp250.000, ada yang menjual dengan harga lebih dari Rp1 juta. Apakah ada jaminan yang mahal pasti asli? Belum tentu. Pembeli tidak akan tahu sesungguhnya obat atau vitamin itu asli ataukah palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia, seseorang juga bisa tampil asli atau palsu. Tampil asli berarti apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Tidak ada kepura-puraan, terlihat dengan jelas kelebihan dan kelemahannya. Sedangkan tampil palsu berarti ada hal-hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan, pura-pura, menonjolkan hanya kelebihan dan menutupi atau tidak mengakui kelemahannya. Orang yang tampil palsu ingin terlihat sempurna. Dalam dunia digital, hal itu sangat dimungkinkan. Orang dapat tampil di media sosial sebagai seseorang yang berbeda dari aslinya. Mulai dari foto palsu, foto diedit, mengaku berprofesi atau lulusan bidang tertentu padahal tidak, hingga kepribadian palsu. Ia ingin menampilkan kepribadian yang luar biasa yang bukan kenyataannya. Mungkin ia ingin mencari jodoh atau menipu atau sekedar ingin tampil hebat, atau memang ia ingin menjadi pribadi ideal. Seorang ahli komunikasi, Sherry Turkle, menyebutnya the avatar of me. Kata avatar berarti penjelmaan dalam bahasa Sanskerta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat 47 diceritakan saat Yesus melihat Natanael datang kepadanya, ia berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata sejati yang dipakai Yesus di sini adalah aletos, kata sifat yang berarti benar, dengan akar kata yang sama seperti kata aletheia yang berarti kebenaran. Sedangkan kata kepalsuan yang dipakai Yesus dalam kalimat ini dolos, yang berarti tipu muslihat. Jadi Yesus menggambarkan Natanael sebagai seorang Israel yang benar, tidak ada tipu muslihat di dalamnya. Natanael disebut sebagai seorang Israel yang benar, karena ia adalah orang Israel yang saleh, yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Natanael adalah seorang yang rajin berdoa dan membaca Taurat di bawah pohon ara. Berdoa dan membaca
tentang pengharapan dan penantian kedatangan Mesias. Dan ia melakukannya secara asli, tidak berpura-pura saleh untuk mendapatkan pujian atau tampil hebat. Bahkan ia juga tidak berpura-pura langsung percaya kata-kata Filipus bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias. Beriman kepada Yesus secara benar, tidak palsu, tidak berpura-pura, merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai kita tampak saleh dalam kehidupan bergereja, namun tidak saleh dalam pekerjaan dan hidup sehari-hari. Itu kesalehan palsu, penuh tipu muslihat. Dalam dunia digital yang memungkinkan kita untuk tampil berpura-pura dan menampilkan the avatar of me, mari kita belajar untuk tampil benar, jujur seperti apa adanya, dengan segala kelebihan dan kelemahan kita, tidak penuh dengan kepalsuan dan tipu muslihat, agar kita menjadi pribadi yang otentik, yang asli. Bukan berarti kita tidak berubah. Oh, kita harus berubah dan berkembang. Namun perubahan dan perkembangan itu asli, bukan pura-pura. Butuh waktu dan proses, bukan instan. Dengan demikian kita dapat bertumbuh menjadi diri kita yang asli, yang diubah oleh Tuhan dan terus bertumbuh dan berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin.